Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan izinnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini di acara diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan Bu Lilis Setiawati nanti. Atas izin dan rahmatnya lah kita diberi kemudahan untuk melaksanakan acara ini. Semoga nanti sampai akhir kita diberi kelancaran. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad SAW. Semoga nanti syafaatnya kita dapatkan di yang terakhir. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Al-Thayyib. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan audien pada siang hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah doa, yang kedua pembukaan, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat inti, yang kelima testimoni dari peserta, kemudian yang keenam doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara ini kita mulai, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa supaya acara hari ini diberi kelancaran dan manfaat. Berdoa sesuai keyakinan, dipersilahkan. Lanjut, oke. Untuk acara berikutnya adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nuni. Waktu dipersilakan. Hadirin mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang berikutnya adalah sambutan atau
sambutan dari Kepala Sekolah TK atau YIPI kepada beliau Ibu Sriati, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta atau audiens yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini selaku Kepala Sekolah di TK Taibin yang pertama mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di tempat ini dalam acara diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah. Ini adalah kegiatan calon guru penggerak atas nama Ibu Lilis Setiawati. Syukur alhamdulillah saya ucapkan karena guru kami Ibu Lilis Setiawati sudah lolos dalam kegiatan atau dapat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Semoga kegiatan guru penggerak ini nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan Bu Lili sehingga juga menjadikan lembaga kami TK Taibin menjadi lembaga yang lebih baik, lebih maju, dan tentunya juga berimbas kepada masyarakat, kesenangan masyarakat atau minat masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di TK kami. Selanjutnya nanti di sini Bunda Lilis akan menyampaikan beberapa materi kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga materi yang disampaikan Bunda Lilis nanti bisa menambahkan pengetahuan Bapak Ibu semuanya, bermanfaat dan bisa diterapkan di lembaga Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya di sini memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan dimanapun itu berada. Saya selaku yang dituakan di TK Taibin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah. Semuanya semoga bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mungkin itu, terima kasih. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sriati yang sudah berkenan memberikan sambutan pada acara di siang hari ini. Untuk acara yang berikutnya adalah inti, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Setiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah jadi ada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad jaa rasuluna rabbina bil haqq wa nu'adhibuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana
bisa berkumpul bersama di siang hari ini di acara diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat. Yang kedua, salawat salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya sampai di yaumul kiamah nanti. Yang ketiga, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah ini. Nah, pertama-tama di sini saya akan menyampaikan yaitu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak modul 1. Di modul 1 itu terdiri dari 4 sub. Yang sub pertama yaitu filosofi Ki-Hajat Dewantara, yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, terus yang ketiga yaitu visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, untuk acara diseminasi ini saya mempunyai tujuan untuk menambah wawasan Bapak Ibu semuanya agar ilmu yang saya dapatkan bisa saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum saya mulai, apakah masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Coba mana semangatmu? Ini semangatku. Nanti saya tambahkan bu ya, yes gitu ya. Coba biar lebih semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bu ya, yes. Sekali lagi biar tambah semangat lagi ya Bunda. Yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bu ya, yes. Oke, kita lanjut di budaya positif. Sebelum ke materinya, teman-teman atau bunda-bunda kira-kira sedikit banyak mungkin dari kata budaya positif itu kira-kira tentang apa ya? Coba. Kebiasaan yang baik. Apalagi ya? Coba apa, Bunda? Kebiasaan aja atau bagaimana, Bun? Oh iya, budaya yang harus kita terapkan di sekolah ya. Iya, oke. Nah, di sini topik yang akan saya bahas di modul ini yaitu di budaya positif terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Pengertian dari budaya positif yaitu pembiasaan bernilai positif dan mencakup sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif pada murid. Tujuan utamanya adalah membantu siswa tumbuh dengan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bunda, kalau di TK kan sudah ada itu profil pelajar Pancasila. Elemennya itu ada apa saja ya? Coba sambil nyanyi, sudah pernah dengar lagunya? Oh ya, coba yang sudah kita bareng-bareng ya. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi ada yang ketinggalan Bunda. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Seperti itu ya. Biar musiknya sama. Oke, siap? 1, 2. Ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar
Pancasila. Maka dilanjut Bunda. Nah, di sini yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin itu artinya apa, Bunda? Disiplin. Oh, patuh. Ya, kalau di Indonesia disiplin itu dikaitkan dengan kepatuhan atau ketaatan. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, terus yang keempat yaitu namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kalau di Indonesia memang diartikan dengan kepatuhan ya Bunda. Nah, padahal kalau dari bahasa Latinnya artinya belajar. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, lanjut Bunda ya. Ya, kita lanjut yaitu nilai kebajikan universal. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser dan teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, berarti intrinsik itu dari diri apa dari luar Bunda? Intrinsik. Oh, dari dalam ya. Intrinsik itu motivasi yang terbangun dari dirinya sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila, yaitu yang tadi yang kita nyanyikan tadi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu yaitu elemen di profil pelajar Pancasila. Itu sebuah tujuan agar nilai kebajikan universal itu tercapai. Lanjut Bunda. Oke, dari nilai kebajikan kita akan membahas tentang teori motivasi. Nah, di sini dari motivasi itu motivasi ada dari eksternal dan motivasi dari internal. Nah, dari motivasi internal ini diantaranya untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak mematuhi peraturan? Itu berarti masih motivasi eksternal atau dari luar begitu Bunda. Kan orang dihukum, aku kudu taat seperti itu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti itu dia mau taat kalau mendapatkan sesuatu. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Nah, kemudian motivasi internal yaitu yang akan menjadi tujuan dari disiplin positif, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti
saya itu merasa tanggung jawab untuk mentaati itu, berarti itu motivasi internal dari anak tersebut atau diri kita sendiri. Seperti itu, berarti itu motivasi internal. Nah, itulah yaitu tujuan dari disiplin positif. Lanjut udah. Oke, setelah teori motivasi ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti kita itu mencarikan solusi bersama murid kita, itu dinamakan restitusi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Goethe 2004. Maka lanjut setelah restitusi kita akan membahas 9 ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak minder lagi, tidak marah lagi seperti itu. Lanjut udah. Oke, sekarang keyakinan kelas. Kenapa kok dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Moga bunda ada yang tahu bunda? Halo, masih semangat? Oke, keyakinan kelas. Kenapa dinamakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Tadi ada motivasi ekspresif dan intrinsik. Berarti kalau peraturan kelas itu dari siapa? Dari sekolah. Berarti ini dari ekspresif apa intrinsik? Iya, itu yang membuat siapa? Sekolah, berarti kepala sekolah dan warga sekolah. Seperti itu ya bunda. Berarti dari ekspresif. Kalau intrinsiknya kita membuat keyakinan kelas. Jadi anak itu meyakini ada seperti gini. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas seperti tidak, pas peraturan kelasnya tidak boleh berlari-lari. Nah, itu kalimat positif apa kalimat negatif kalau ada kata tidak? Negatif. Berarti kita buat kata positif dulu. Kalau yang lebih bagus mungkin bagaimana biar bisa diterima oleh anak. Tidak boleh lari-lari. Kata yang mungkin lebih bagus bagaimana, yang lebih positif untuk anak? Oke, duduk dengan tenang. Berarti sudah mengerti di kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, di situ kalau kita membuat peraturan seperti ini, tidak boleh lari-lari. Anak itu malah merekamnya lari, malah dia pengennya cuma lari, tidak bisa duduk tenang. Jadi jika dijadikan kalimat positif dulu, terus dari duduk yang rapi itu ada nilai kebajikannya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Duduk rapi. Apa? Duduk rapi apa ya? Sopan atau
tanggung jawab atau disiplin Bunda? Sopan, lebih ke sopannya ya, berarti sopan, menghargai orang lain. Di depannya mungkin kalau kita lari-lari juga akan menyakiti teman yang lain. Nah, dari keyakinan kelas akan membuat lingkungan yang positif. Dan juga setelah lingkungannya positif akan menjadi pembiasaan, yaitu budaya positif. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bunda dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan menjadi budaya positif. Mungkin ada pertanyaan, apa sudah paham Bunda? Alhamdulillah. Ya, lanjut Bunda. Coba apa lagi ya? Nah, di sini coba Bunda, saya punya ini sebuah pertanyaan. Yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nanti mudah-mudahan menjawab di sebelah sini. Nilai keyakinan kelasnya itu apa? Seperti tadi kan kalau duduk rapi dinilai kesopanannya, menghargai orang lain, seperti itu. Dari ini nanti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebaikannya apa? Dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Nanti saya akan bagikan itu kertas. Nanti Bunda-bunda bisa menempelkan di sini, mungkin bisa secara bergantian. Nah, di sini ada juga dilarang mengganggu orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini mungkin kalau dilarang menggunakan narkoba ini nanti kita di tingkat SMA ke atas mungkin ya, SMA, SMK atau di perguruan tinggi. Kalau di taman kanak-kanak mungkin ini belum bisa kita buat keyakinan kelas karena mereka belum mengerti tentang narkoba ya. Kemudian yang ini bergantian atau menunggu giliran. Kemudian yang selanjutnya yaitu gunakan masker, dan kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, sekarang akan saya bagikan sweet note. Nanti bunda-bunda boleh menuliskan nilai keyakinannya apa. Seperti itu ya Bunda. Ada yang butuh alat tes ya? Ya, Bunda tempatnya mungkin Bunda yang sebelah sana mungkin yang nomor 1 dan 2 mungkin ya. Apa kalau ada butuh saya tolong Bunda? Oke. Oke, ya. Dan ini mungkin di 3, 4, 5, 6 atau ayo monggo yang sudah dikerjakan boleh silakan ditempel di depan, monggo. Oke, yang lainnya mungkin. Nah, tapi mungkin dilarang melakukan kekerasan, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin ini bisa dilarang mengganggu orang lain itu bisa dijadikan kata positif, kalimat positif yaitu nanti saling menghormati, seperti itu ya. Oke, kita apa ini? Kita baca satu persatu. Nah, ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya ada yang menjawab tanggung jawab. Kira-kira bagaimana Bunda? Sudah benar? Oke, yang penting sudah dijawab dulu tahu itu apa, seperti itu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini
sopan sama apa itu ya, tanggung jawab ini ya. Terus dilarang melakukan kekerasan, ini mungkin saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, mungkin itu untuk kesehatan mereka pribadi. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini sabar, nilai kesabarannya. Kemudian gunakan masker, ini untuk kesehatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu berarti bisa saling menghormati, bisa sopan, dinilai kesopanan. Oke, lanjut. Akan kita catatkan Bunda di lanjut selanjutnya. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Alhamdulillah nih, tanggung jawab benar, tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah tepat waktu, itu juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu demi keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian menunggu giliran, itu juga menghormati orang lain dan bersabar. Dan gunakan masker, itu untuk kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas, itu untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut Bunda, untuk keyakinan kelas mungkin Bunda sudah mengerti ya Bun. Nah, dari kalimat negatif nanti dijadikan kalimat positif, kemudian dicari nilai keyakinannya, seperti itu. Nah, di sini dihukum dengan penghargaan. Kenapa kok dinamakan dihukum dengan penghargaan? Nah, kenapa kok dihukum dengan penghargaan? Karena penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Aku yang orang dipuji ya ora apa niku? Ora taat lah gitu, ora patuh lah, seperti itu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Wis ngoten-ngoten bae. Ngono-ngono bae. Setiap hari cuma kebaikannya cuma itu saja. Kalau mendapatkan bintang ya saya lakukan, kalau tidak mendapatkan bintang ya sudah, seperti itu. Terus mungkin ada penghargaan, mungkin diberikan permen, seperti itu juga suatu penghargaan yang menghukum. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi, karena dia cuma dapat hadiah, itu berarti kan itu motivasi ekstresif. Jadi dia hanya ingin mendapatkan itu saja. Jadi dihukum dengan penghargaan artinya menurunkan kualitas, yang kedua menurunkan kreativitas, yang ketiga menurunkan atau mengurangi motivasi intrinsik. Oke, lanjut kita di apa Bun? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun psikis. Kemudian anak membenci kedisiplinan dan dilakukan secara terpaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan ini cenderung kalau anak dihukum itu cenderung dia marah, rasa bersalah, dan merasa dipermalukan, dan juga merasa tidak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau tadi yang hukuman itu kan anak menjadi sakit dalam jangka waktu panjang, tapi kalau konsekuensi membuat merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian stimulus dan tanggapan untuk dikonsekuensi dan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep dirinya akan menjadi baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan biasanya kalau di konsekuensi ini anak cenderung kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu.
Oke, lanjut Bunda. Selain hukuman dan konsekuensi, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau dulu kita itu cuma bertahan hidup itu melalui sandang, pangan, dan papan seperti itu. Nah, terus untuk penguasaan itu kalau tidak, nah apa itu Bun? Kita mengkhianati kita sendiri ya. Kita itu dalam hati juga ingin berkuasa seperti itu, tapi kita tetap harus mengontrol diri kita. Kemudian yang ketiga, seseorang itu juga butuh kebebasan, ya, bebas. Kemudian yang keempat kesenangan. Apakah Bunda-Bunda juga pengen senang? Iya, tentu saja pengennya senang, masa sedih? Tetap senang, selalu happy. Demikian juga anak-anak juga membutuhkan kesenangan. Kemudian yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Anak pun juga ingin dikasih sayang seperti itu. Nah, lanjut Bunda, yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, Bunda-Bunda selama ini mungkin di posisi manakah Bunda-Bunda selama ini dalam mengajar? Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kira-kira Bunda-Bunda selama ini ada di posisi mana? Nah, membuat orang merasa bersalah, pemantau, teman. Yang di sini kok belum ada suaranya? Di posisi mana Bunda? Teman. Oke. Di sini ada posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, dan posisi teman, dan juga pemantau, dan juga posisi manajer. Oke, sekarang akan saya putarkan video di mana kita bisa akan membedakan antara posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Silakan penonton. Oke, langsung ditarik ke posisi yang apa itu, penghukum dulu Bunda. Bun, yang posisi penghukum dulu Bunda. Maaf Bun, sebentar ya Bunda. Oke, di sini posisi penghukum. Silakan lihat dulu seperti apa itu ya posisi penghukum.
itu di posisi penghukum biasanya guru itu dengan menggunakan suara yang keras dan membentak-bentak, kemudian ada hukuman secara fisik seperti tadi keliling 2 kali di lapangan basket, masih ditambah lagi menjadi 5 kali lapangan basket mengelilingi lapangan basket, masih ada kata-kata lagi kapok seperti itu. Nah, jadi anak-anaknya itu bisa menjadi dia merasa malu, terus dia merasa rendah diri. Lanjut, kita di posisi pembuat merasa bersalah. Kontra yang merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Itu kata-katanya sebenarnya halus, tapi menusuk. Jadi anaknya juga merasa tersakiti dan dia juga merasa tidak percaya diri seperti itu. Kita lanjut di posisi teman. Katanya posisi teman, ayo perhatikan dulu ya. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Jadi dia seperti demi ibu, seperti itu, demi ibu, ya seperti itu. Lanjut, kita di posisi pemantau atau monitor. Di pemantau ini, guru mengingatkan tentang peraturan kelas
seperti itu. Jadi anak terus menerima konsekuensinya. Ya, lanjut di posisi manajer. Posisi manajer seperti apa? Nah, inilah di posisi manajer. Guru mencarikan solusi bersama-sama. Jadi solusinya bukan hanya dari guru saja, tapi guru dan murid diajak diskusi untuk mencari solusi bersama agar tidak melakukan kesalahan lagi. Oke, lanjut kita di materi yaitu di sini 5 posisi kontrol. Identitas yang gagal itu yaitu kita di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Lanjut yang di identitas berhasil atau sukses, tapi itu kontrolnya dari luar, itu di posisi teman dan pemantau. Kemudian lanjut di identitas yang berhasil atau sukses, itu di posisi manajer yang menghargai diri sendiri, jadi dia tumbuh dari intrinsiknya anak itu sendiri. Moga Bunda. Lanjut di segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Jadi di posisi manajer itu ada cara yaitu segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin bu gurunya juga memposisikan, saya dulu juga seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yaitu kebutuhan tadi kita ada 5 kebutuhan, yaitu apa tadi Bu? Bertahan hidup, kasih sayang, terus apa lagi Bu? Kasih sayang, bertahan hidup, terus apa lagi Bun? Kesenangan, penguasaan, terus apa lagi ya yang satu ya? Kasih, sudah ya? Oh iya, 5 posisi kontrol itu. Jadi kita penuhi dulu di validasi kebutuhan anak tersebut apa ketika melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinannya apa tadi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya seperti itu. Nilai apa yang ingin kita sepakati? Seperti itu ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan itu adalah oleh-oleh saya di modul 1 di program Guru Penggerak ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismailia Nur Amin. Saya adalah guru di TKIT Anak Negeri Al Furqon. Di sini saya ingin membagikan testimoni saya terhadap diseminasi yang sudah dilakukan oleh Bu Lilis Dewati. Dari saya sangat mengapresiasi ya penyampaian diseminasi yang disampaikan oleh Bu Lilis tadi sudah sangat jelas, sangat baik, disertai dengan slide yang cukup menarik dan materi yang runtut dan sangat-sangat membuat kita paham seperti itu ya Bu ya. Tadi banyak disampaikan juga terkait tentang budaya positif, di mana ternyata budaya positif ini melingkupi banyak hal. Kalau yang kita tahu kan budaya positif biasanya di sekolah cuma senyum, sapa, salam, kemudian pembiasaan seperti itu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan banyak sekali sehingga membuat kita tercerahkan, memberi pemahaman baru bagi kita sehingga apa-apa yang kita lakukan sebenarnya sudah kita lakukan, mungkin cuman namanya yang berbeda seperti itu. Kemudian dari kegiatan ini kita juga mendapatkan penguatan materi. Kalau awalnya kita melakukan sesuatu mungkin tanpa ilmunya, jadi otodidak. Kalau dari hasil diseminasi ini kita kan mendapatkan pencerahan, jadi kita berjalan dengan ilmu. Jadi insya Allah nanti pelaksanaannya atau mempraktekkan di sekolahan nanti lebih mantap lagi seperti itu. Sukses selalu untuk Ibu Lilis. Semoga nanti dimudahkan untuk langkah ke depannya, karena ini panjenengan baru di awal ya Bu ya, baru di modul 1. Masih ada modul 2, masih ada modul 3, di mana nanti yakin tugas-tugasnya akan lebih banyak dan lebih riuh lagi, tapi yakin pasti bisa. Nanti pada waktunya akan indah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil Ibu. Jadi tetap semangat, semangat belajar, semangat berbagi ya tentu. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kesempatannya. Saya akan memberikan testimoni atas diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Lilis. Jadi tahu tadi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang diberikan kepada anak, yang sebelumnya sebenarnya kita sudah memberikan, cuma belum tahu itu yang ekstrinsik atau yang intrinsik. Kemudian adanya keyakinan kelas tadi dengan pengubahan kata-kata dari yang tidak boleh itu menjadi apa yang tadi Bu, kalimat positif yang diberikan kepada anak-anak. Semoga saya bisa memberikan kepada anak-anak dengan baik dan tidak tidak jadi anak-anak malah kayak disuruh gitu ya Bu ya. Tujuannya begitu ya? Oke. Terima kasih. Selamat kepada Bu Lilis. Semoga semakin lancar, semakin semangat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya di sini akan memberikan testimoni pada Bu Lilis yang telah memberikan materi tentang diseminasi dan pemahaman budaya positif di sekolah. Selama ini di sekolah kita masih menggunakan kontrol teman. Tadi kan ada
materi tentang kontrol 5 posisi kontrol dulu ya. Nah kalau di saya itu sebenarnya masih menggunakan kontrol teman kalau saya lihat di sini. Tapi ternyata yang lebih menarik di sini ternyata yang lebih ideal ternyata kita harus menggunakan kontrol posisi manajer. Nah itulah yang jadi kemarin kita belum tahu dengan adanya materi dari Bu Lilis, kita jadi tahu ternyata kita selama ini belum belum bisa melaksanakan yang sesuai diinginkan di materi di sini. Mungkin itu dari saya. Untuk Bu Lilis tetap semangat, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan menjadi motivasi buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan adanya acara ini tadi membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kita semua. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyajikan acara pada siang hari ini ada salah-salah kata baik yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kesepakatan di kelas ini biar di ruangan ini menjadi kita itu di kelas ini menjadi sebuah keluarga dan menjadi rumah yang sekolah yang aman dan nyaman untuk kita semua. Kira-kira untuk membuat kelas ini menjadi aman dan nyaman, apa yang kita lakukan? Berteman, oke, Mbak Angel, berteman, apalagi? Saling menyayangi. Terus apa lagi ya? Oh, saling membantu. Ya, dan apa lagi? Sebelum kegiatan kita apa? Berdoa. Oke, kita berdoa dulu ya. Terus kita masuk di kelas ini jam berapa? Jam 7? Lebih apa enggak? 7:30. Berarti jam berapa itu? 7:30. Nanti kita sama-sama itu kita masuk bareng-bareng dan atau mungkin yang lebih dulu nanti Bunda yang menyambut kalian seperti itu ya. Nah berarti tadi apa saja? Baik itu tadi apa? Ya apa? Berteman tolong ditempelkan di depan. Terus Mas Kevin tadi apa ya? Saling membantu. Udah tuliskan kalian yang tempel ya. Terus Mas Adam tadi apa ya? Saling menyayangi.
ditempelkan di situ ya Mas. Terus tadi ada yang berdoa, siapa tadi yang bilang ya? Berdoa. Berdoa Mbak Afifah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus apa lagi ya? Kalau kita biar bersih kelasnya bagaimana? Oh ya, iya. Kalau ada sampah bagaimana? Oh ya, buang. Berarti buang sampahnya kemana? Oke, Bapak Nia maju ke depan membuang sampah. Terus, tadi katanya kalau menggunakan mainan itu kita bagaimana? Kita menggunakan mainan, meminjam buku, apa yang dilakukan? Oh iya, berarti mengembalikan barang sesuai ke tempatnya ya. Mas Adam, tadi sampai belum Mas Adam? Sudah mengulang, mengembalikan barang sesuai tempatnya. Nih, tolong ditempel dulu Mas Ula, lari-lari. Nah, seperti ini tadi kayak Mas Ula, Mas Bima, lari-lari seperti itu bahaya tidak? Nah, boleh tidak kita lakukan di sini? Apa ya? Tidak boleh lari-lari, berarti duduk ya. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Nih, coba siapa yang belum nempel ya? Bapak Nia, coba Bapak Nia lagi nggak apa-apa. Nah, nih. Taruh sini ya. Nah, terus kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak? Apa? Ditambahkan apa mau? Tadi kalau kita siang kan kita makan siang, berarti? Iya, di tempat makan ya, kita makan ya sambil apa? Duduk. Ya, berarti sikap makan yang benar. Nah, terus apa lagi kalau misalnya Mbak Mania itu apa ya, mau ke kamar mandi, kira-kira bagaimana? Minta izin nggak? Minta izin kepada siapa? Berarti meminta izin ketika ke kamar mandi. Bunda tuliskan izin ketika ke kamar mandi. Nah, oke. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang Bunda bacakan. Nah, di sini kita mempunyai kesepakatan akan kita jadikan keyakinan kita ya. Nah, mengembalikan barang sesuai tempatnya. Kira-kira itu untuk apa? Biar apa kok barang-barang dikembalikan? Ya, untuk kebersihan. Terus tanggung jawab. Berarti kalau nasi dan misalnya mainan belum dikembalikan, berarti itu belum tanggung. Nah, terus masuk tepat waktu. Kira-kira nilai-nilai yang ditanamkan di situ apa ya? Ya, disiplin dan tanggung jawab. Berarti setiap pagi kamu datang sebelum jam 7.30 ya. Terus saling membantu. Nah, itu untuk apa? Kamu mau saling membantu. Biar apa? Iya, saling menyayangi, saling membantu. Itu nilai-nilainya apa? Ya, biar apa ya?
Kok nilainya? Ya pokoknya saling membantu biar kita berteman lebih dekat seperti keluarga. Saling membantu, saling menyayangi, saling menghormati. Nah terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kira-kira itu nilai yang kita ambil apa ya? Kenapa kok setiap pagi dan setiap siang kita mau pulang kita berdoa? Itu adalah ya biar dapat pahala. Selain itu kita bersyukur kepada biar kita diberi nikmat lagi, biar kita bisa berkumpul di sekolah ini ya. Di sekolah ini ya kita berdoa. Terus meminta izin ketika ke kamar mandi. Berarti itu kita minta izin dulu. Berarti itu kesopanan. Sopan. Bun, aku pipis dulu. Kira-kira nanti kalau ada mau yang pipis, mau ke kamar mandi izin bisa? Oke. Terus ini ada lagi makan dengan benar. Ya, berarti itu tanggung jawab.